Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa ya, pagi ini rencananya memang akan berlangsung ya pertemuan politik. Oh, bisa dikatakan pertemuan politik. Karena ini antara dua ketua umum partai politik nasional, yakni Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, ada Pak Airlangga Hartarto dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, kalau tadi Anda sampaikan ini sebagai pertemuan politik, jadi kita sebut safari politik ini memang akan digelar di kawasan Senayan, di Istora Senayan Ada pada olahraga hari dulu ya ini. katanya gitu ya? Informasi pagi hari ini jam 8. Tapi ini kalau kita lihat ini gambar Ini gambar ya. terkini ya, gambar saat ini, pagi ini yang berlangsung di GBK ya. Betul. Informasinya sih akan jalan santai, Oke. ngongkong-ngongkong ngopi sambil ngobrol. Nah, yang penting kan obrolannya ini kan. Oh iya, Nah, betul. ini akan seputar apa? Koalisi kah? Betul. Atau silaturahmi politik? Tapi Ayah, tolong di round up lagi dong. Tadi kan Ayah kan bilang tuh, kan sudah selesai dengan perubahan ya. Ada Nasdem, Golkar, PKS, Golkar. Nah ini sekarang dengan PKB. Nah, Nanti berikutnya Gerindra. lah itu dia. Kalau adil Nah harus kalau semua misalnya ya. dikasih label, Adi Prayitno kira-kira punya labelnya apa gitu loh. Ini dia. Kan Koalisi Perubahan, Indonesia Baru. Adi Prayitno apa? Kalau yang gabung jadi menamakannya? satu apa itu, Bang? Ya saya nggak ngerti ya, tapi ada satu buku yang menurut saya menarik untuk menjelaskan pertemuan sejumlah elit ini. Apalagi pertemuannya misalnya sambil jalan santai dan makan-makan. The Politics of the Small Thing. Jadi politik itu tidak melulu soal datang ke TPS, coblos-mencoblos. Politik Itu hilirnya mungkin lah ya. Remeh-temeh pun Jadi gitu sebenarnya ya. politik itu adalah sesuatu yang sederhana, bisa dibicarakan dimanapun. Bahkan di tempat makan sekalipun, memang terkesan hanya sebatas Lagi makan. olahraga sekalipun. Betul, termasuk jalan sehat, jalan santai, olahraga sekalipun. Jangan lihat itunya, tapi substansi pembicaraan di antara sela-sela para elit melakukan Nah. aktivitas yang menurut kita itu simpel. Itu dia. Lah kalau Iya. dalam konteks ini, Golkar akan melakukan jalan santai, ngobrol, ngopi bareng bersama dengan PKB. Ya, kalau saya lihat secara umum memang pasti dua hal yang dibicarakan. Ada politik kebangsaan dan politik elektoral ya, Fadil. Kenapa saya bicara tentang politik kebangsaan? Dulu ketika Nasdem bertemu dengan Golkar, PKS ketemu dengan Golkar, pasti bicara tentang politik kebangsaan. Apa itu politik kebangsaan? Satu, tidak boleh ada friksi dan konfrontasi yang berlebihan menuju jalan panjang 2024. Itu kan sepertinya semua partai politik kalimatun sawa. Sama kalau soal itu ya. Tapi ingat juga, tidak terlampau penting sebenarnya dibicarakan itu karena kita sudah sering mendengar. Yang penting adalah, saya menduga-duga ini sangat terkait dengan belakangan, isu terkait dengan perpanjangan masa pemerintahan itu. Anda melihat lebih cenderung ke Nah, sana? politik kebangsaan dalam konteks itu, saya sepertinya sedang membicarakan ini, elit-elit ini ya. Kenapa dibicarakan? muncul lagi sih ini? Kenapa selalu Itu muncul? dia. Kenapa sih muncul Kenapa hingga lagi? saat ini? Ini semacam hantu. Kita tidak percaya, tapi barang ini ada. Selalu saja muncul dalam setiap pembicaraan-pembicaraan elit, tiba-tiba blow up di media juga sangat terjadi. Dan bahkan misalnya Pak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu ngomong bahwa penundaan pemilu atau jabatan presiden 3 periode itu tidak melanggar konstitusi. Ini adalah ornamen-ornamen politik kebangsaan yang sepertinya juga menjadi penting dibicarakan dalam konteks elit itu. Mungkin kerangkanya perlu dijelaskan Mas Adi. Kalau misalnya saya mungkin boleh membacanya juga gitu ya dari media. Kan kita ketahui memang kalau Golkar dengan seluruh partai minus PDI Perjuangan kan begitu. Itu kan sudah sempat bertemu dan mengatakan sepakat untuk tetap menggunakan sistem proporsional Ya, terbuka. Iya kan? Nah, kita ketahui mereka kemarin ada ketemu dengan Nasdem, kemarin ada ketemu dengan PKS. Banyak-banyak spekulasi yang beredar. Koalisi kah, politik kebangsaan kah, sampai termasuk juga soal sistem proporsional tersebut. Nah, ini apakah terkait dengan sistem proporsional? Kalau saya membaca, salah satu yang dibicarakan tentang politik kebangsaan itu tentang penundaan pemilu, jabatan presiden 3 periode, proporsional terbuka ataupun tertutup, yang sampai saat ini juga belum tuntas di Mahkamah Konstitusi. Pasti hal-hal yang semacam ini dibicarakan. Karena proporsional tertutup misalnya, itu kan menyangkut masa depan partai politik yang ada kemarin berkumpul 8 partai itu. Proporsional tertutup bagi mereka mungkin akan menjadi kiamat ya dalam tanda kutip karena anatomi kekuatan partai politik yang di luar PDIP itu adalah kekuatannya pada caleg bukan pada partai, bukan pada simbol. Jadi dalam konteks itulah kemudian keresahan-keresahan yang saya sebut the politics of the small thing mereka bicarakan di meja makan kemudian di debat dan dimanapun. Tapi ingat juga sebenarnya Mas Fadil dan Mbak Maria bahwa saya membaca juga ini menandakan bahwa koalisi politik
menuju jalan panjang 2024 itu masih begitu cair. Cair banget. Nggak cair. mungkin bisa ngopi bareng, jalan bareng. Kalau kongsinya sudah fix dan pasti, Nah, pasti itu dia. mereka menjaga jarak, pasti mereka berhadap-hadapan, pasti mereka itu membangun narasi. Tapi ada prakondisi menuju 2024 soal Pilpres itu adalah isu-isu yang menyangkut terkait dengan kepentingan partai mereka. Proporsional tertutup Tutup, ya. dan termasuk juga soal penundaan pemilu. Ini dua isu yang belakangan ini selalu muncul tanpa diundang, tapi dia datang ke grup-grup kita, datang ke medsos-medsos kita. Meskipun beberapa partai politik sudah sempat menyatakan sikap partai mereka masing-masing. Tapi kan belum fix dan belum firm. Kalau proporsional tertutup ini muncul kembali, kalau penundaan pemilu Ya. itu muncul kembali, Oke. itu artinya apa? Ada kepentingan-kepentingan lain yang sebenarnya di panggung belakang tidak Ya. pernah tampak. Nah, itu itu dia. yang saya sebut sebagai ini semacam hantu sih sebenarnya. Kita nggak pernah percaya, tapi itu barang ada terus muncul. Kita lanjut ya. Usai jeda para berikut, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Sudah sejauh mana arena pertemuan politik ya? Dua partai politik Golkar dan PKB, kita coba tanyakan langsung ke Ikra Anggana. Wah, ini yang sudah ada di lokasi. Ikra, laporan Anda. Ya, selamat pagi Fadil Arifin dan juga Maria Segaf dan juga pemirsa tentunya. Pemilu 2024 semakin dekat. Hari ini, tadi sejak pukul 8 pagi, Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar bertemu bersama di Istora Senayan, Jakarta. Agenda yang dilakukan, tadi sempat kedua tokoh partai politik ini sempat berjalan santai bersamaan menuju ke arah restoran di sekitaran Istora Senayan, Jakarta. Dan agenda yang direncanakan pemirsa dari pihak penyelenggara, ini rencananya akan diadakan konferensi pers. Tapi sampai saat ini kami masih belum mengetahui pukul berapa konferensi pers akan dilakukan. Dan tadi kami sempat melihat beberapa nama atau tokoh elit politik yang tergabung dalam gerbong, baik dari gerbong Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Di mana tadi ketua dari Golkar sendiri, kami sempat melihat beberapa nama, ya ini adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Tadi juga terlihat ada Waketum Partai Golkar, Nurul Arifin, Bendahara Umum Dito Ganinduto, Lodwig Paulus Sarmuji, dan Hairin. Sementara dari PKB sendiri tadi terlihat ada Waketum Jazilul Fawaid, M. Hasanuddin Wahid, Sekretaris Sekjen PKB, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Syaiful Huda. Untuk pertemuan sendiri pemirsa, Partai Golkar sebelumnya telah pernah melakukan pertemuan dengan koalisi lain, koalisi Indonesia Perubahan, koalisi perubahan maksud kami, dengan Partai Nasdem dan juga Partai PKS. Dan saat ini adalah mungkin momen bersejarah bagi perpolitikan menjelang pemilu 2024, di mana saat ini Partai Golkar bertemu dengan koalisi yang lain, koalisi Indonesia Raya, yaitu Partai PKB pemirsa. Dan saat ini situasi yang ada yang bisa saya gambarkan bahwa kedua tokoh elit partai politik ini sedang makan bersama menikmati hidangan yang telah disediakan di daerah Istora Senayan, Jakarta. Ya, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Ikra Anggana melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Sudah beberapa tokoh politik dari Golkar, dari PKB sudah hadir, Vi. Jadi kalau kita lihat para elit yang datang, Mas Adi, kalau kita lihat kemarin kan pada saat Golkar dan PKS kan ada yang nyinyir juga. Itu kan dari PKS nggak ada elitnya, itu basa-basi lah. Kalau yang ini gimana dilihatnya? Ya ini tentu pada levelnya yang lebih serius ya. Ada pembicaraan-pembicaraan yang sepertinya tidak bisa diterawang oleh semua orang. Tidak bisa diterawang oleh netizen. Tidak bisa diterawang oleh kelompok-kelompok yang selama ini tidak ngerti betul ya terkait dengan bagaimana dinamika politik kita ke depan. Kalau saya membaca rata-rata, ini beyond politik elektoral 2024. Ini bukan soal konfigurasi politik, bukan hanya soal pencapresan. Ini nggak capres ya? Betul, seperti yang dibicarakan oleh begitu banyak netizen yang riuh rendah, yang sampai sekarang itu seakan-akan kiamat itu sudah di depan mata. Saya menyangkut ada hal yang saya sebut sebagai politik kebangsaan itu ya. Pertama soal sistem proporsional tertutup dan terbuka itu, karena sampai sekarang kan nasibnya masih menggantung. Tentu partai politik ya, kontestan, termasuk yang saat
saat ini sudah lolos ke Senayan, agak ngeri-ngeri sedap menghadapi persoalan ini. Iya. Karena kalau kemudian nanti misalnya proporsional tertutup yang kemudian diputuskan, disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu partai-partai politik ini bukan hanya kerja keras, tapi dia terancam suaranya akan tererosi. Karena satu ya, partai politik itu kan rata-rata dia tidak memiliki sistem rekrutmen dan kaderisasi yang bagus. Ya. Setiap pileg selalu mengandalkan anatomi kekuatan politik mereka berdasarkan pada caleg-caleg itu, bukan pada partai. Dalam konteks itulah partai politik yang kemarin menolak sistem proporsional tertutup berkumpul dan menyatakan penolakannya. Tapi ingat juga, kalau kemudian sistem proporsional tertutup pada akhirnya yang kemudian diputuskan, jadinya apa? Ya undang-undang harus diubah dong. Undang-undang Pemilu nomor 7 2017 kan di situ juga disebutkan. Gampang dan nggak Dan itu mudah nggak- berubah undang-undang. nggak sebentar dong. Memang, tapi kan fatwa Mahkamah Konstitusi mau diapakan? Harus dilaksanakan. Kan harus dilaksanakan. Yang kedua, KPU juga harus jelas sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak boleh tidak harus menjalankan amanat yang sudah diputuskan Dampaknya oleh. apa kalau untuk ini? Untuk saat ini artinya? Ya khawatirnya KPU juga akan gelagapan mempersiapkan pemilu untuk 2024 ya. Jadi banyak hal yang saya kira tidak seperti yang dispekulasikan oleh publik, tapi yang paling penting ini adalah politik kebangsaan yang selalu saya mengatakan tentang bagaimana nasib partai politik akan ke depan menuju 2024. Lebih ke itu. sana Makin ya menarik kayaknya lagi. ya. Lebih ke sana. Jadi Iya. bukan Karena kalau perkara soal koalisi saja. kalau soal pencapresan saya kira kongsi-kongsinya sudah ada kok gitu. Sudah anjang sana, udah anjang sini, sering makan bareng. Apalagi sih gitu Pak. Itu dia Sudah politik mantap itu. kebangsaan. Oke, Terima kita kasih, tunggu, kita Mas tunggu. Adi Akan ada Praetno. konferensi pers kabarnya nanti Erlangga Hartarto dan juga Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan santainya pada pagi hari ini.